Nanti kami carikan solusinya Bang ya. Sama yang Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, agak tertawa dikit lah ya mendengar dari jawaban seorang Gibran ya. Ketika mereka berdiskusi begitu kan ya, berdialog ya Cawapres Gibran ya dengan pelaku UMKM di Pekalongan, ternyata jawaban-jawaban dari seorang Gibran ya itu aja mereka begitu kan. Kok tidak segarang ketika debat begitu kan ya? Kok tidak bahasanya kok tidak sepopuler ya yang diucapkan dari debat-debat itu begitu kan. Tapi kenapa begitu kan ya? Ini apakah sudah ditunjukkan ya kepada Gibran sendiri atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ya dalam beberapa ini begitu kan mulai terlihat kebingungan mereka begitu. Nggak tahu apa maksudnya begitu. Tapi yang jelas begitu kan dalam narasi-narasi ini sudah banyak ya yang dipertontonkan dari seorang Gibran ya. Bahkan ya ini versi asli tanpa bisikan gaib katanya begitu kan ya. Ya, natural nggak ya? Dibuat natural nggak dibuat-buat. Pertemuan milenial UMKM katanya begitu. Tapi nampaknya begitu agak mulai kelihatan agak panik sih sebenarnya si Gibran di situ begitu kan ya. Karena ditanya masalah soal UMKM dan sebagainya begitu. Seharusnya bagi kami adalah solusi utama UMKM bagaimana bisa ekspor ke luar negeri. Cara bagaimana mendapatkan modal ya. Itu kan lebih baik sebenarnya Gibran berbicara itu begitu kan. Tapi kita lihat ya ketika UMKM memberikan pertanyaan itu seolah-olah sini. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kan aneh sebenarnya begitu kan. Tapi nampaknya kelihatan mana yang debat ya, mana yang bisa contekan, bisa menghafal dan sebagainya begitu kan. Kelihatan di situ begitu. Artinya seorang Gibran ya kalau kita berbicara soal apa yang kemudian lebih satset itu jauh mereka begitu kan. Lebih tidak menguasai dari bahasa mereka begitu. Negara kita itu kan harus sama. Prabowo itu kan orang yang baik, orang yang cerdas, punya mentalitas yang kuat. Tapi kalau wakilnya sendiri tidak bisa, ini gimana coba bayangkan ya. Wakil dengan apa namanya wakil presiden dengan capres itu harus serata, harus sama kepintaran mereka begitu kan. Soalnya apa? Soalnya negara ini butuh satset cepat begitu kan. Jadi bagaimana masih ada kejadian misalnya, lalu kemudian Gibran harus turun ke bawah. Masa mau masih mencari data-data menghafal sana sini begitu kan? Tidak melihat situasi dan kondisi bagaimana seorang pemimpin harus setara di situ begitu kan? Jadi saya kira inilah kebingungan versi aslinya sebelum debat begitu kan ya. Jadi mungkin ini bisa dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana ya seorang Prabowo Gibran ya. Apalagi Gibrannya begitu kan. Jelas ya mereka begitu. Tapi menurut saya pribadi wajar-wajar aja sih sebenarnya. Tapi kita lihat saja dalam konteks negara kita ini bukan negara kita bukan untuk mainan di situ begitu kan. Ya versi asli seorang Gibran sudah ditunjukkan kepada rakyat Indonesia begitu kan. Bagaimana kalau debat seolah-olah bisa mempermalukan orang, bisa sana sini dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika di hadapan masyarakat ditanyakan UMKM dan sebagainya, mereka seolah-olah tidak bisa menjawab di situ begitu kan. Ini gimana coba bayangkan ya konsepnya bagaimana. Nah, itulah ya bisa kelihatan ya dari sisi cara ngomongnya Gibran dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini orang-orang akan melihat Gibran itu katanya ketika debat pinter ya sana sini, tapi di hadapan masyarakatnya sendiri, di hadapan masyarakat UMKM sendiri, ya mereka seolah-olah tidak bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan. Sehingga banyak memunculkan ekspektasi begitu kan ya dan katanya ya diragukan di situ begitu kan. Ini komentar netizen. Jadi ingat apa yang dikatakan sama Info Lurah, carikan video yang asli di ruangan publik, bandingkan dengan yang panggung debat, beda jauh katanya ya. Bahkan ya komentar-komentar netizen ya membandingkan ekspresi wajah ketika debat ya begitu sulit katanya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Bahkan salah satunya ada yang mengatakan begini nih. Bagi praktisi di bidang komunikasi pasti dengan jelas dapat melihat bahwa penampilan di panggung debat Gibran 98% narasi adalah template ya.
Itu sebabnya antara pernyataan jawaban dengan pertanyaan kayak tidak nyambung. Bahkan sindiran, ejekan dan nyinyiran pun ya settingan template itu. Nah, itu sudah mulai kebongkar mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat, yang kita pertontonkan begitu kepada publik ya bisa saja begitu kan. Ini bukan soal sekali dua kali seorang Gibran loh begitu kan. Ini bukan soal sekali dua kali, tapi beberapa kali mereka mengatakan ketika ditanya soal UMKM ya seharusnya harus menjadi pengusaha. Ditanya santri soal tantangan ke depan ya seperti apa, ya belajar besok ujian katanya ya. Ini bukan sekali dua kali di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat ya seorang Gibran di situ begitu kapasitas mereka begitu kan. Jadi menurut saya pribadi seorang capres dan cawapres itu sama pola pikirnya, sama kecerdasannya, misalnya seperti Anies Baswedan dan Caimin kan sama mereka begitu kan ya. Jadi sudah pernah pengalaman dan sebagainya. Bagaimana kalau seumpama seorang capres begitu kan ya berhalangan ya bisa hadir di situ. Tiba-tiba yang hadir misalnya cawapresnya. Kalau ngomongnya kepada rakyat itu aja mana mungkin begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya kita lihat saja narasi-narasi yang begitu banyak begitu ya. Orang-orang tidak begitu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh si Gibran. Ya, bukan tidak tahu, tapi kepercayaan itu ya yang dipertontonkan begitu kan, dalam artian bahwa kalau hanya pelangak-pelongok sana sini bisa saja begitu kan, tapi ini kan dilihat oleh jutaan orang begitu kan ya. Ya, saya sangat mengherankan tuh kenapa pelangak-pelongok gitu kok kemarin bisa terpilih jadi wali kota. Lalu apa yang dikerjakan ketika jadi wali kota? Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Bikin malu, dan kenapa mic-nya tidak dimatiin saja katanya ya. Itulah pernyataan atau komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah sebagai edukasi adalah bahwa seorang Gibran itu justru begitu kan ya, mengikuti arah apa yang ditanyakan mereka. Misalnya seperti UMKM begitu kan ya. UMKM menanyakan bagaimana bisa ekspor, bagaimana UMKM semakin maju, bagaimana UMKM bisa dapatkan modal. Itu ada coretan-coretan seharusnya yang harus kita jawab di seorang Gibran. Misalnya ditanya masalah soal UMKM bagaimana cara mendapatkan modal. Gampang saja jawabannya. Jawab saja bagaimana dengan adanya ya program KUR yang bisa dipermudah untuk ya pemodal di situ. Itu kan lebih baik. Ya silahkan ajukan ke bank dengan anggunan yang sangat kecil ya. Terus kemudian mereka bisa dibayar begitu, bisa beberapa tahun dan sebagainya, itu kan mudah di situ begitu kan. Apalagi bagaimana kalau UMKM bisa ekspor ke luar negeri? Ya jawabannya satu, ya setidaknya ya berharap bisa bekerja sama dengan luar negeri, pihak-pihak apa yang mau ditawarkan pihak-pihak lokal. Misalnya tas ya, kerajinan tangan ya, bisa dipromosikan ke luar negeri. Itu kan seharusnya gampang ya seorang Gibran menjawab itu begitu kan. Bisa bekerja sama dengan ini, dengan itu dan sebagainya begitu kan. Kalau ditanya soal bagaimana ya netralitas ya misalnya seperti UMKM ya bisa ya setiap harinya meningkatkan ya penjualan mereka, ya setidaknya jawabannya memperbanyak event-event yang ada begitu kan. Harus mengadakan ini, harus mengadakan itu, event ini, event itu begitu kan. Biar menjadi ruang bagi rakyat Indonesia apa yang kemudian menjadi visi dan misi sebagai program Gibran, kan setidaknya seperti itu begitu kan. Jadi ini kan tidak begitu kan ya. Jawabannya ya gimana, tidak kurang masuk akal lah begitu kan ya. Bukan kurang masuk akal, kurang meyakinkan kepada rakyat Indonesia begitu. Jadi bukan soal ini, bukan soal bisa kerja atau tidak begitu, tapi ini soal bagaimana seorang Gibran bisa menjawab dan meyakinkan itu begitu. Tapi ya sudahlah, memang karakternya tidak bisa di situ begitu, sehingga mereka agak mulai gelisah kalau ditanyakan seperti itu begitu kan. Mengapa ya acara-acara ya Gibran ya seperti itu begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube How dari Podcast Rakyat ini.